Podcast Misteri. Nama saya Edi. Saya salah satu ojol yang memang sudah langganan narik talong dalam melakukan aktivitas keseharian saya. Hal itu didasari dari pengalaman beberapa penumpang yang cerita kepada saya jika kalau sudah larut malam, susah sekali untuk mencari jasa ojol. Wajar saja, Jabodetabek merupakan wilayah yang memiliki ritme tinggi bagi para pekerja. Jadi, jangan heran jika ada pekerja yang kerja lembur hingga tengah malam bahkan dini hari. Saya menjalani aktivitas ojol sejak tahun 2016 hingga sekarang. Dan mungkin ini adalah pengalaman paling menakutkan bagi saya selama saya menjalani profesi sebagai ojol. Cerita ini saya alami ketika saya mendapatkan orderan dari seorang penumpang di sekitaran salah satu universitas yang ada di Jabodetabek. Usut punya usut, ternyata penumpang yang meminta orderan tersebut sudah menunggu tepatnya di suatu area pemakaman. Pada saat itu, cuaca hujan begitu deras, namun saya berkomitmen untuk mengambil orderan dari sang penumpang tersebut dengan mengenakan jas hujan. Setibanya saya di lokasi, ternyata penumpang tersebut adalah seorang pria yang sudah menunggunya di tengah jalan suatu area pemakaman. Dan saya lihat dia sudah menunggu memakai payung. Lalu penumpang tersebut langsung bergegas naik ke motor sambil menyarankan kepada saya untuk segera bergegas keluar dari wilayah tersebut. Yang bikin mengejutkan saya, saat saya melewati pintu portal komplek pemakaman tersebut, tiba-tiba pintu portal tersebut menutup dengan sendirinya. Kejadian itu tentu membuat saya tak habis pikir. Siapa yang menutup pintu portal tersebut? Saya terheran-heran karena pada saat itu saya tidak melihat seorang pun yang berada di situ. Karena pada saat itu situasinya hujan begitu sangat deras sekali. Saat saya merasakan kejadian aneh tersebut, sambil jalan sang penumpang tak hentinya mengucapkan terima kasih kepada saya karena saya mau mengambil orderannya. Saya berterima kasih sekali, Bapak udah mau ambil orderan saya. Sudah 5 kali orderan saya ditolak dengan berbagai macam alasan. Ujar penumpang itu berulang kali mengucapkan terima kasih kepada saya. Lalu penumpang itu pun bercerita bahwa ia ditinggal di komplek pemakaman tersebut oleh temannya karena ia yakin bisa mendapatkan ojol. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali orderan yang dilakukan penumpang itu tak kunjung diterima oleh ojol. Begitu ungkapnya. Kemudian saat dalam perjalanan menuju tempat tujuan, penumpang tersebut menceritakan kisah sebuah kuburan yang berantakan di lokasi tadi saat saya menjemput orderan penumpang tersebut. Diceritakan oleh penumpang tersebut bahwa peristiwa itu dikarenakan jenazah yang belum disempurnakan dan meminta dibukakan tali pocongnya. Setelah penumpang tersebut menceritakan semua kejadiannya, saya pun berpesan kepada penumpang tersebut jika saat nanti tiba sampai di rumah agar diusahakan untuk mandi dan melakukan sholat untuk menghilangkan efek negatif di wilayah tadi tersebut. Maklum, wilayah tersebut merupakan tempat pemakaman umum. Nanti kalau sampai di rumah, Bapak ambil air wudhu dan sholat, ucap saya kepada penumpang tersebut. Usai sampai di lokasi, penumpang itu pun memberikan uang yang berlebih dari nilai orderannya. Tentu saja saya menerimanya dengan senang hati. Nih Pak, saya nggak bisa kasih lebih. Cukuplah untuk Bapak bisa makan, bisa ngopi, dan bisa bawa buat keluarga, ucap penumpang itu.
Dan terima kasih juga ya Pak, Bapak sudah mau antar saya. Singkat cerita, selesai saya menerima uang dari penumpang tadi, saat saya menoleh ke belakang jok motor, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk saya merinding. Saya dikejutkan oleh adanya tali pocong tepat di belakang jok motor saya. Apa mungkin penumpang tadi ya yang buka talinya? Dalam pikirku berkata. Lantas saya pun mengambil tali pocong itu dengan perasaan aneh dan penasaran, lalu saya simpan dalam tas. Singkat cerita, pada keesokan harinya, saya ambil tali pocong itu yang saya temukan tadi malam dan akan saya kubur. Bukannya kenapa-kenapa, karena semua ini kembali ke tanah, karena benda ini ada yang punya, dan saya pun hanya bisa mendoakan. Begitulah kisah dan kejadian aneh yang saya alami. Terima kasih.